wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, biasa dipanggil Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS tentang rencana bisnis. Mau tahu rencana bisnis apa? Mari kita simak. Program yang aku ambil yaitu program Green Cost Exchange. Latar belakang permasalahan: 1. Kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Lebak memiliki potensi wisata yang besar. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya volume sampah plastik di area pantai. Sampah pesisir menukarkan kualitas lingkungan, estetika pantai, dan daya tarik wisata. Selanjutnya yaitu rendahnya kesadaran dan keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah memperparah kondisi tersebut. Jadi, kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Lebak, khususnya Bayah, memiliki potensi wisata dan perikanan yang besar. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena permasalahan lingkungan, terutama tingginya sampah plastik di kawasan pesisir. Sampah dari aktivitas wisata, masyarakat, dan arus laut menurunkan kebersihan, merusak ekosistem, serta mengurangi daya tarik wisata dan pendapatan masyarakat. Rendahnya kesadaran dan keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah memperparah kondisi tersebut, sehingga diperlukan pengelolaan sampah yang terintegritas dan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya yaitu konsep program Green Cost Exchange. Yang pertama yaitu Green Cost Exchange merupakan program social entrepreneurship berbasis lingkungan. Yang selanjutnya yaitu mengintegritaskan kegiatan pembersihan pantai dengan sistem penukaran sampah dan pemberdayaan ekonomi. Dan selanjutnya yaitu sampah yang dikumpulkan ditukar dengan sembako dan diolah menjadi produk kerajinan. Dan yang terakhir yaitu program menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan partisipasi komunitas. Jadi, dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan pemilihan sampah anorganik berdasarkan jenis dan kelayakan daur ulang. Sampah yang masih bernilai guna kemudian diolah menjadi berbagai produk kerajinan ramah lingkungan seperti tas anyaman, pot tanaman, hiasan dinding, dan aksesoris dan juga lain-lain. Proses produksi ini melibatkan UMKM seperti serta masyarakat pesisir sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Yang selanjutnya itu sistem penukaran sampah. Yang pertama, masyarakat dan pengunjung mengumpulkan sampah di kawasan pantai. Sampah ditimbang dan ditukar dengan sembako sesuai ketentuan bobot dan jenis. Sistem ini memberikan insentif langsung untuk meningkatkan partisipasi. Dan yang terakhir yaitu mendorong kebiasaan memilih dan mengelola sampah secara bertanggung jawab. Sampah dan program kerajinan. Sampah anorganik dipilih berdasarkan jenis dan kelayakan daur ulang. Sampah bernilai guna diolah menjadi produk kerajinan ramah lingkungan. Produk meliputi tas anyaman, pot tanaman, hiasan dinding, dan aksesoris. Dan yang terakhir yaitu kegiatan produksi melibatkan UMKM dan masyarakat pesisir. Jadi, dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan pemilihan sampah anorganik berdasarkan jenis dan kelayakan daur ulang. Sampah yang masih bernilai guna kemudian diolah menjadi berbagai produk kerajinan ramah lingkungan seperti tas anyaman, pot tanaman, hiasan dinding, dan aksesoris dan juga lain-lain. Proses produksi ini melibatkan UMKM seperti serta masyarakat pesisir sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan keterampilan masyarakat. Dampak lingkungan: yang pertama, mengurangi volume sampah di kawasan pesisir pantai. Yang selanjutnya itu meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai. Dan yang selanjutnya itu mendukung upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Untuk dampak lingkungannya dari program Green Cost Exchange ini terlihat melalui berkurangnya volume sampah di kawasan pesisir pantai, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata. Kondisi pantai yang terjaga kebersihannya turut mendukung kelestarian lingkungan serta membantu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu dampak sosial. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, mendorong partisipasi aktif komunitas dan relawan, dan yang terakhir yaitu memperkuat kolaborasi antara masyarakat, UMKM, dan pihak pendukung.
Untuk program Green Coast Exchange ini memberikan dampak sosial dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Program ini juga mendorong partisipasi aktif komunitas dan relawan dalam kegiatan mengelola sampah. Selain itu, terjalin kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat, UMKM, dan berbagai pihak pendukung dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Dampak ekonomi membuka peluang usaha melalui produk kerajinan daur ulang, memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat pesisir, mendukung kemandirian program melalui penjualan produk dan kerjasama. Dari poin-poin dampak ekonomi, program Green Coast Exchange ini memberikan dampak ekonomi dengan membuka peluang usaha melalui produksi dan penjualan kerajinan daur ulang. Kegiatan ini mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat pesisir yang terlibat dalam proses produksi dan pemasaran. Selain itu, penjualan produk serta kerja sama dengan mitra mendukung kemandirian dan keberlanjutan program secara finansial. Keberlanjutan program dirancang agar tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal. Pendapatan dari penjualan produk digunakan kembali untuk operasional, berpotensi menjadi model socio-technopreneurship yang dapat direplikasikan di wilayah pesisir lain. Yang dimaksud dari 3 poin tadi, program Green Coast Exchange ini dirancang untuk dapat berjalan secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada bantuan eksternal. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk kerajinan digunakan kembali untuk membiayai operasional program. Dengan konsep tersebut, program ini berpotensi menjadi model socio-technopreneurship yang berkelanjutan dan dapat diterapkan di wilayah pesisir lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.